Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Jejak Para Wali, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu wali, yaitu Kiai Haji Hamim Thohari Jazuli atau yang akrab dipanggil Gusmi. Beliau lahir pada 17 Agustus 1940. Beliau adalah pendiri amalan zikir Jamaah Mujahadah Lailiyah Zikrul Ghafilin dan semaan mendengarkan Al-Quran Jantiko Mantap. Ayah beliau bernama Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo, Kediri, Jawa Timur, dan ibunya adalah Nyai Hajah Rodiah. Ia terkenal sebagai seorang wali atau kekasih Allah yang menghabiskan sebagian besar waktunya justru di luar pesantren untuk berdakwah. Gusmi juga terkenal sebagai seorang wali yang memiliki banyak karomah. Gusmi kecil adalah sosok yang pendiam dan suka menyendiri, berbeda dengan saudara-saudaranya dan teman sebayanya yang lebih senang dekat ibunya atau kepada para santri. Hal ini dapat dilihat bila seluruh keluarga berkumpul, ia selalu mengambil tempat yang paling jauh. Ketika kecil, ia juga terkenal memiliki suara yang merdu dan fasih pada saat membaca Al-Quran. Pendidikan awal ia tempuh dengan masuk di sekolah rakyat atau SR, namun tidak sampai selesai karena sering bolos. Dalam pendidikan belajar membaca Al-Quran, Gusmi dibimbing langsung oleh ibunya. Sedangkan dalam pendidikan belajar kitab, Gusmi beserta saudara-saudaranya diajar langsung oleh ayahnya. Pada umur 9 tahun, Gusmi telah mengenal ulama-ulama besar. Beberapa ulama tersebut yang sering dikunjungi Gusmi adalah Kiai Haji Mubazir Munzir, Pondok Pesantren Maunasari, Kediri, Kiai Haji Ali Mas'ud atau Gus Ud, Pagerwojo, Sidoarjo, dan Kiai Haji Hamid, Pasuruan. Ketika berkunjung ke rumah Gus Ud di Sidoarjo untuk pertama kalinya, Gusmi bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq, yang pada saat itu menjadi sekretaris pribadi Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Ahmad Siddiq inilah yang kelak sering menentang tradisi Sufi Gusmi, namun ia juga yang kelak menjadi kawan karibnya di Zikrul Ghafilin. Pada umur 13 tahun, Gusmi melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Setelah Kiai Haji Mahrus Ali datang menjemputnya di pelosok untuk memintanya belajar di Pondok Pesantren asuhan Kiai Haji Mahrus Ali tersebut. Namun pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo hanya bertahan selama 16 hari, dan kemudian Gusmi kembali pulang ke pelosok. Kepulangan Gusmi yang mendadak ke Pondok Pesantren Pelosok membuat orang tuanya resah karena ia tidak mau untuk melanjutkan belajarnya di Pesantren Lirboyo. Namun Gusmi mampu menunjukkan bahwa selama belajarnya di Pesantren Lirboyo, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ia membuktikan kepada orang tuanya dengan cara menggantikan semua jadwal pengajian yang biasa diampu oleh ayahnya di Pondok Pesantren Pelosok. Gusmi membuktikannya dengan mengajarkan berbagai kitab kepada para santri, yakni kitab Tahrir, Fathul Mu'in, Jam'ul Jawami, Fathul Qorib, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir Jalalain, Iqna, Soban, dan Ihya Ulumuddin. Pada saat inilah orang tuanya menyadari adanya karomah atau kelebihan kewalian pada diri Gusmi. Setelah menunjukkan kemampuannya kepada orang tuanya, beberapa bulan kemudian
Gus Mi memutuskan untuk belajar lagi di pesantren Lirboyo. Di pesantren tersebut, ia cukup rajin dalam mengikuti pengajian. Namun ia mempunyai kebiasaan yang sulit dihilangkan sejak di pelosok, yaitu ketika santri lain sedang sibuk mengaji, ia hanya tidur dan meletakkan kitabnya di atas meja. Meskipun demikian, ketika gurunya mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, Gus Mi selalu mampu menjawabnya dengan memuaskan. Di pesantren Lirboyo ada beberapa santri yang dekat dengan Gus Mi, di antaranya adalah Abdullah dari Magelang, Gus Idris, Gus Faturrahman. Perkenalan dengan Abdullah tersebut yang akhirnya membuat Gus Mi meninggalkan pesantren Lirboyo dan pergi ke Magelang. Jadi pada usia 14 tahun ia pergi dan melanjutkan belajarnya di sebuah pondok pesantren asuhan Kiai Haji Dalhar di Watu Congol, Gunung Pring, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, Gus Mi meninggal pada tanggal 5 Juni 1993. Gus Mi mengembuskan nafas yang terakhir di Rumah Sakit Budi Mulya, Surabaya. Beliau kemudian dimakamkan di pemakaman Aulia Tambak Ngadi, Kediri. Itulah sedikit yang bisa kami sampaikan tentang Gus Mi. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.